Tiga potong kayu. Cerita menakjubkan Ratayatra pertama oleh Sri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj. Diterbitkan oleh Gopalju Publications, Bhubaneswar, India. Terdapat sebuah cerita lain yang disampaikan oleh para Goswami yang hampir tidak diketahui orang. Cerita ini sangat rahasia. Sri Krishna selalu berpikir tentang Srimati Radharani dan merasakan kesedihan yang begitu menyakitkan karena perpisahan dengan Srimati Radharani, baik dalam keadaan bermimpi atau keadaan tersadar. Sri Krishna memanggil, "Radhe, Radhe, Radhe, Radhe." Ketika para gopi pingsan, tidak sadarkan diri, Sri Krishna juga terkadang menjadi pingsan. Terutama ketika Sri Krishna berpikir tentang Radharani. Suatu hari, Sri Krishna sedang berpikir secara mendalam mengenai Radharani, merasakan kesedihan yang begitu menyakitkan karena perpisahan dengan Srimati Radharani. Sri Krishna pun pingsan. Beliau menjadi sepenuhnya tidak sadarkan diri. Sesudah beberapa saat, seakan-akan telah diatur sedemikian rupa. Di waktu yang tepat, Resi Narada dan Udawa muncul di sana dan melihat Sri Krishna sedang berbaring tidak sadarkan diri. Narada dan Udawa sangat dicintai oleh Sri Krishna. Narada dan Udawa mengetahui segala sesuatu, dan karena itu mereka dapat mengerti mengapa hal ini terjadi. Sebagai premi bhakta, mereka dapat memahami bahwa Sri Krishna hendak mengungkapkan beberapa lila yang sangat rahasia. Itulah sebabnya Sri Krishna berada dalam keadaan seperti itu. Kesedihan Krishna yang begitu menyakitkan karena perpisahan dengan Radha. Radha Wiraha Widura Krishna. Narada dan Udawa merasa sangat cemas. Bagaimana caranya mereka bisa mengembalikan kesadaran Sri Krishna? Lalu seketika Balaram tiba di sana, dan mereka bertiga merenungkan apa yang harus dilakukan. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa apabila Narada Muni menyanyikan keagungan Raja Bumi dengan wina yantranya, Narada Muni Bajaya Wina Radhika Ramana Name, maka Sri Krishna akan kembali sadar dan terbangun. Narada berkata, "Baiklah, saya setuju. Tetapi saya memiliki satu kekhawatiran. Segera ketika Sri Krishna terbangun, apakah yang akan terjadi? Apakah Anda tidak tahu? Sri Krishna akan segera berlari ke Braja Bumi. Beliau sedang dalam keadaan yang tidak terkendali sekarang. Sri Krishna tidak akan menunggu siapapun. Jadi, sebuah kereta harus disiapkan." Lalu, mereka memanggil Daruka, kusir kereta Sri Krishna, dan mengatakan kepadanya untuk mempersiapkan kereta Sri Krishna. Pada saat itu, Udawa
menjadi sangat serius. Setelah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, beliau berkata, "Anda benar, tetapi sejauh yang saya pahami, keadaan Braja Bumi adalah seakan-akan jika Sri Krishna pergi ke sana sekarang dan mendengar tangisan yang memilukan dari para Brajawasi, Sri Krishna tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Lalu konsekuensinya akan lebih berbahaya lagi. Kita tidak akan mampu untuk mendapatkan Sri Krishna kembali. Tidak akan ada harapan sama sekali." Lalu Narada berkata kepada Udawa, "Oh Udawa, Anda adalah utusan Sri Krishna yang sangat baik. Anda sangat dicintai oleh Sri Krishna. Jadi, saya merasa Anda harus pergi ke Brajabumi terlebih dahulu dan beritahu semua penduduk Rajawasi bahwa Sri Krishna akan datang dari Dwaraka. Dengan demikian, mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Sri Krishna." Misi yang gagal. Mendengar hal ini, Udawa menjadi sangat bersedih. Beliau berkata, "Saya setuju dengan apapun yang Anda perintahkan kepada saya. Saya tidak akan keberatan ketika Waisnawa Agung seperti Anda meminta kepada saya tidak bisa menolaknya. Tetapi saya memiliki sesuatu yang harus dikatakan. Anda mungkin sudah mengetahui hal ini. Sahabat saya, Sri Krishna, pernah mengirim saya ke Brajabumi dari Mathura. Saya pergi ke sana sebagai seorang utusan dan tinggal di sana selama 3 bulan. Saya pergi ke sana untuk memberikan penghiburan kepada Nanda Maharaj, Yasoda Mata, para gopi, dan Radharani. Pada waktu itu, mereka merasakan kesedihan yang sangat menyakitkan karena perpisahan dengan Sri Krishna. Tetapi, penghiburan apakah yang dapat saya berikan kepada mereka? Bahasa yang saya ucapkan tidak berhasil. Misi saya gagal. Mereka menangis memikirkan Sri Krishna siang dan malam, 24 jam. Di sini, di dunia material ini, tidak seorang pun menangis untuk Sri Krishna. Tetapi, jika seseorang kehilangan orang-orang terdekatnya dan orang-orang terkasihnya, atau kehilangan uang yang didapatkan dengan susah payah, dia menangis siang dan malam. Untuk menghibur orang yang demikian, seseorang barangkali bisa mengatakan, "Mengapakah Anda menangis? Di dalam dunia material ini, segala sesuatu adalah sementara. Anityam jatasyahi dhruvo mrityu." Dikutip dari Bhagavad Gita, bab 2, sloka 27. Orang yang telah dilahirkan suatu saat pasti meninggal. Jadi, kematian adalah hal yang pasti. Tidak seorang pun bisa menghentikannya. Semua ini adalah kata-kata penghiburan. Tetapi, kata-kata penghiburan apakah yang dapat saya berikan kepada Brajawasi? Mereka menangis untuk Sri Krishna, dan jika seseorang ingin menangis untuk Krishna yang merupakan objek dari cinta rohani, bisakah Anda mengatakan, "Janganlah menangis"? Mengatakan seperti itu
merupakan suatu kesalahan. Bahkan hati saya ingin mengatakan kepada mereka, teruslah menangis, teruslah menangis, teruslah menangis, teruslah menangis. Itulah sebabnya misi saya sudah gagal. Saya tidak bisa memberikan mereka penghiburan apapun. Pada akhirnya, saya mengatakan kepada mereka, saya akan kembali ke Mathura dan akan mencoba dengan usaha yang terbaik saya untuk segera membawa Krishna ke Brajabumi. Saya sudah berjanji kepada mereka, tetapi sampai saat ini hal itu tidak terjadi. Sekarang, sesudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, jika saya pergi kembali ke Brajabumi dan mengatakan lagi hal seperti ini, mereka tidak akan percaya lagi pada kata-kata saya. Tidak, Anda adalah seorang pembohong, Udawa. Anda sudah berjanji kepada kami mengenai hal ini sebelumnya. Tetapi Krishna tidak kembali. Mereka tidak akan pernah mempercayai kata-kata saya lagi. Bahkan mereka akan memarahi saya seperti seorang penipu. Jadi, bagaimana saya bisa pergi ke sana? Dengan mempertimbangkan semua hal ini dari berbagai sudut pandang, Narada dan Udawa memohon kepada Balaram, lebih baik Anda yang pergi. Lalu Balarama, karena merasakan rasa yang begitu menyakitkan di dalam hatinya, berbicara dengan suara penuh dengan kepedihan yang mendalam. Narada, Anda tahu saya akan pergi ke Brajabumi tanpa menunggu siapapun. Tetapi tolong pertimbangkan hal ini. Tuan Anda Sri Krishna selalu mengatakan, ya, saya akan pergi. Saya akan pergi. Tetapi Krishna pada kenyataannya tidak pergi ke Brajabumi. Krishna hanya menunda-nunda saja. Saya sudah pernah ke Brajabumi dan saya sudah melihat keadaan para Brajawasi. Saya tinggal di sana selama 2 bulan dan saya juga gagal untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Saya mencoba mengatakan kepada mereka, tolong bersabarlah. Jangan merasa begitu bersedih. Krishna akan segera datang. Tetapi keadaan mereka adalah seperti ikan yang keluar dari air. Saya memahami dengan jelas bahwa tanpa kehadiran Krishna, tidak ada apapun yang dapat memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Seakan-akan mereka hampir meninggal karena merasakan kepedihan yang begitu menyakitkan akan perpisahan dengan Krishna. Dan masih saja Sri Krishna belum pergi ke Brajabumi. Kehadiran Krishna akan menjadi salep penyejuk bagi mereka. Mereka akan mendapatkan hidup mereka kembali, terutama Ibu Yasoda. Beliau selalu menangis. Saya menyentuh kaki Padmanya dan mengatakan, Ibu, seketika saya sampai di Dwaraka, saya akan berusaha dengan kemampuan terbaik saya untuk membawa Krishna ke Brajabumi. Tolong tunggulah beberapa hari, Ibu. Saya
sudah berjanji kepada Ibu Yasoda. Tetapi apa yang terjadi? Saya memohon, saudaraku yang tercinta, Krishna, tolong pergilah ke Raja Bumi segera. Sebab kalau tidak, mereka semua akan meninggal. Tinggalkan semua pekerjaanmu di sini. Tunda segalanya dan pergilah ke Raja Bumi. Saya sudah memohon kepada Krishna berulang kali. Tolong selamatkan mereka. Kehadiranmu akan seperti salep yang menyejukkan, yang merupakan obat untuk menyelamatkan hidup mereka. Kalau engkau tidak pergi ke sana, mereka akan meninggal. Saya sudah memohon berkali-kali. Sebelumnya, Krishna akan segera melaksanakan permohonan apapun yang saya minta. Tetapi, permohonan saya ini tidak dilakukan olehnya. Krishna hanya mengatakan, "Ya, saya akan pergi. Saya akan pergi." Tetapi sampai sekarang Krishna tidak pergi. Oh Narada, Anda mengetahui semuanya. Jadi, tolong katakan kepada saya, jika saya pergi ke Raja Bumi, apakah yang akan saya katakan kepada Ibu Yasoda? Saya sudah berjanji kepada Ibu Yasoda bahwa Krishna akan datang ke Raja Bumi. Apakah yang harus saya katakan? Apakah Ibu Yasoda masih percaya dengan kata-kata saya? Beliau tidak akan pernah percaya dengan kata-kata saya lagi. Bahkan, beliau akan berkata, "Balarama, engkau adalah seorang pembohong." Dengan memikirkan keadaan para Rajawasi, Balaram merasakan kesedihan yang begitu menyakitkan di dalam hatinya. Beliau berkata, "Aduh, para Rajawasiku yang tercinta, apakah kalian masih bisa bertahan? Oh Krishna yang aku cintai, oh saudaraku, hatimu selembut mentega, Nawanita Hridaya. Alangkah anehnya, hati yang lembut itu sekarang sudah menjadi sekeras bongkahan batu." Kabar baik. Dengan mengatakan hal ini, Baladewa tidak dapat lagi menahan perasaannya, dan beliau mulai menangis. Pada saat itu, Subadra muncul di sana. Subadra sangat cerdas. "Baiklah," Subadra berkata, "saya akan pergi ke Raja Bumi. Saya akan pergi mendahului Anda semua. Cobalah untuk bersabar dan hilangkan rasa cemas kalian. Saya akan pergi ke Raja Bumi dan duduk di pangkuan Ibu Yasoda. Saya akan menghapus air matanya dan mengatakan, 'Oh ibuku, Krishna datang dalam perjalanan ke sini sekarang. Dua saudaraku dan aku sendiri datang dari Dwaraka bersamaan. Tetapi di dalam perjalanan banyak orang berkumpul untuk menyambut mereka. Orang-orang tersebut sudah membangun pintu gerbang yang besar. Banyak raja, maharaja berdiri di pinggir jalan. Banyak orang
membawa alat arati untuk mempersembahkan puja kepada Krishna. Jadi, Krishna datang agak terlambat. Aku datang mendahului untuk memberitahu ibu kabar baik ini. Krishna akan datang. Krishna akan datang. Begitu juga saya akan datang kepada masing-masing gopi, menghapus air mata mereka dengan menghibur mereka. Saya akan berkata kepada mereka, laki-laki memang agak licik, tetapi kita, perempuan, adalah sangat sederhana. Saya adalah seorang perempuan. Jadi, ketika mereka mendengar dari saya bahwa Krishna akan datang, mereka akan percaya dengan kata-kata saya. Lalu, semua Brajawasi akan menjadi sangat bahagia dan membuat segala pengaturan untuk melaksanakan perayaan besar untuk menyambut Sri Krishna. Udawa, Narada, dan Balarama semua setuju. Ya, ini adalah sebuah usul yang sangat baik. Subhadra berkata, "Tolong siapkanlah keretaku." Satu kereta sudah dipersiapkan untuk Sri Krishna, dan sekarang kereta yang lain disiapkan untuk Subhadra. Baladewa memiliki rasa cinta yang sangat besar untuk Raja Bumi. Jadi, ketika beliau melihat Subhadra siap untuk menaiki kereta, beliau berkata, "Bagaimana mungkin aku membiarkan saudara tercintaku Krishna pergi sendirian? Tidak, aku harus pergi." Subhadra pun pergi, jadi aku akan pergi bersamanya. Udawa menyetujui. Baiklah, kalian berdua pergilah. Saat kalian memulai perjalanan di atas kereta, kami tidak akan menunda apapun. Segera setelah kalian pergi, Narada Muni akan menyanyikan Raja Lila Kahani dengan winayatranya. Lalu Krishna akan sadarkan diri dan kami akan mengirimnya ke sana segera. Balarama dan Subhadra naik kereta mereka dan mulai pergi ke Raja Bumi. Pertama-tama, Balarama yang pergi dan lalu Subhadra. Pada saat Ratayatra, kereta Baladewa yang pertama-tama berangkat. Kemudian, kereta Subhadra mengikutinya. Inilah aturannya. 3 kereta dihiasi dan Krishna akan menaiki kereta dan berangkat terakhir. Mabuk. Segera setelah 2 kereta itu berangkat, Narada mulai memainkan winayatranya dan menyanyikan Prema Lila Kahani. Ketika getaran suara rohani ini menyentuh telinga Sri Krishna, beliau menjadi tersadar kembali dan segera berdiri dengan postur 3 lekukan, Tribhanghima Tani. Wujud 3 lekukan itu tidak ada di Dwaraka. Wujud 3 lekukan itu hanya ada di Raja Bumi. Di Dwaraka, Sri Krishna adalah seorang raja dengan pakaian kerajaan yang mewah. Sri Krishna tidak melekuk pada 3 tempat. Beliau tidak memiliki serulik, dan beliau tidak memakai bulu merak. Semua hal itu hanya ada di Raja Bumi. Karena Sri Krishna hanya sedang berpikir tentang Raja Bumi, dengan seketika Sri Krishna menjadi Tribangga. Itulah Raja Bumi.
yang merupakan impian Sri Krishna dan satu-satunya yang dipikirkan olehnya. Tidak ada pikiran tentang Dwaraka. Sri Krishna segera mengatakan, "Di manakah serulingku? Di manakah serulingku? Tidak ada seruling di Dwaraka. Di manakah serulingku? Siapakah yang mencuri serulingku? Oh, ini pastilah ulah para gopi. Mereka sudah mencuri serulingku." Sembari mengatakan hal ini, Sri Krishna mulai berlari untuk mencari serulingnya. Tetapi kemudian beliau melihat Udawa dan berkata, "Hei Udawa, mengapa engkau ada di Wrajabumi?" Lalu saat berikutnya beliau melihat Narada. "Oh Narada, Anda sedang berada di Wraja?" Kemudian beliau tersadar, apakah ini bukan Wrajabumi? Udawa dan Narada bersama-sama berkata, "Oh Tuhanku, kami mengetahui Anda akan berlari ke Wrajabumi. Itulah sebabnya kami sudah mempersiapkan sebuah kereta untuk Anda. Tolong naiklah ke atas kereta itu." Lalu Sri Krishna yang selalu berpikir tentang Radharani menjadi seperti seorang yang tergila-gila. Krishna menjadi mabuk. Seorang pemabuk rohani, beliau hanya berpikir tentang Radha. Radha rasa madira. Kelembutan hati dari Radharani adalah seperti minuman keras. Madira, itulah sebabnya Sri Krishna menjadi mabuk, terhuyung-huyung dan bergoyang-goyang seperti orang mabuk. Dengan susah payah, Narada dan Udawa memegang beliau dan menempatkan beliau di atas kereta. Jadi, ketika Jagannath naik kereta selama perayaan Ratayatra, beliau berada di dalam keadaan mabuk rohani, terhuyung-huyung dan bergoyang-goyang. Di Jagannath Puri, seseorang dapat melihat bagaimana Sri Krishna dinaikkan ke atas kereta dalam keadaan seperti ini. Lalu Narada memerintahkan Daruka untuk membawa kereta itu ke Wraja, dan Daruka melesat dengan cepat bagaikan angin. Sementara itu, kereta Baladewa dan Subadra sudah sampai di Wrajabumi. Setibanya di Wraja, Baladewa melihat semua penduduk Wrajabumi sedang dalam keadaan sekarat, tidak berdaya. Karena kesedihan yang begitu menyakitkan akan perpisahan dengan Sri Krishna. Baladewa berpikir secara mendalam, "Oh Rajawasi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup?" Perasaan hati yang penuh cinta kasih rohani terwujud di dalam badan Baladewa. Asta Satwika Bhawa, Pulaka Asru, Kampa Sweda, Waiwarnya. Meneteskan air mata, berkeringat dan bulu roma berdiri. Karena tidak ada perbedaan antara Deha dan Dehi. Tidak ada perbedaan antara badan Balarama dan beliau yang ada di dalam badannya. Jadi, suasana hati beliau termanifestasi keluar. Itulah wujud Baladewa, Mahabhawa Prakasa. Wujud itu yang akan Anda lihat di Nilacala Dhama. Dan perubahan yang sama juga terjadi pada diri Subhadra saat beliau melihat keadaan para penduduk Wrajabumi. Jadi, Subhadra
tidak dapat pergi menuju ibu Yasoda, karena beliau sudah sepenuhnya di dalam cinta kasih rohani. Mahabhawa Prakasa. Sekarang, Subadra sepenuhnya lupa akan diri. Ini seperti dua wujud yang sedang tenggelam di dalam lautan Vraja rasa Madhurima. Manisnya rasa rohani Vraja adalah seperti lautan, dan dua wujud ini tenggelam di dalam lautan itu. Di sisi lain, sementara semua hal ini sedang terjadi, kondisi Radharani berangsur-angsur menjadi semakin memburuk. Apakah yang terjadi dengan Radharani? Beliau sudah sepenuhnya berada di bawah rasa pusing yang tidak terkendali, yang dikenal sebagai Udgurna. Adiruddha Mahabhawa ini, atau keadaan cinta kasih rohani yang sangat tinggi ini, adalah seperti seorang dalam keadaan sekarat. Semua sakhi beliau menjadi ragu apakah masih ada kehidupan dalam badan Radharani. Seluruh raja bumi sepenuhnya berada di dalam kecemasan. Radharani sedang meninggalkan badannya. Beliau tidak bisa bertahan hidup. Kunja Radharani adalah Nidhuwana. Beliau terbaring di sana dengan kepala beliau ditopang oleh telapak tangan Lalita. Para astasakinya duduk di sekitar dirinya. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Lalita dan Wisaka sangat gelisah. Kadang-kadang mereka menyanyikan nama Krishna di telinga Radha, dan kadangkala mereka mengambil kapas dan memegangnya di depan hidung Radharani untuk mengetahui apakah beliau masih bernapas. Ayana Ghosh. Sementara itu, seluruh raja bumi telah datang ke sana karena berita sudah menyebar bahwa Radharani sedang sekarat. Yang pertama datang adalah Ayana Ghosh, Abhimanyu, yang dikenal sebagai apa yang disebut suami Radha. Ini hanyalah tampak luarnya saja. Sesungguhnya, ini bukan kenyataannya. Suami Radharani yang sesungguhnya adalah Sri Krishna. Dengan menangis dan menangis, dengan air mata yang mengalir, Abhimanyu datang berlari. Dengan menempatkan kepalanya pada kaki Padma Radharani. Ia membasahi kaki Padma Radharani dengan air matanya sambil berkata, "Oh, Sarwa Radhya Radhe, Radhe yang dipuja oleh semua. Saya tidak pernah menyentuh badan Anda. Bagaimana mungkin dia menyentuh badan Radha? Hanya Krishna yang dapat menyentuh badan Radha. Itulah sebabnya dia berkata, 'Saya tidak pernah menyentuh badan Anda, tetapi hari ini saya sangat beruntung. Saya mengambil debu dari kaki Padma Anda dan menempatkannya di kepala saya. Kehidupan saya sudah menjadi berhasil hari ini. Semua orang mengetahui bahwa saya adalah seorang pujari dari Dewi Katyayani, dan Dewi pujaan saya juga merupakan Dewi Purnamasi. Oh Radhe, keinginan Sri Krishna adalah untuk merasakan parakya rasa. Rasa cinta
sebagai kekasih gelap. Itulah sebabnya, untuk memenuhi keinginan Sri Krishna, Dewi Purnamasi mewujudkan lila ini. Suami Anda yang sesungguhnya adalah Sri Krishna, dan engkau adalah istrinya. Kalian adalah suami dan istri secara kekal. Tapi untuk memenuhi keinginan Sri Krishna dalam menikmati parakya rasa, Purnamasi meminta Brinda Dewi untuk melaksanakan upacara pernikahan kita. Ini hanyalah penampakan luar saja. Ini bukan kenyataannya. Sri Krishna adalah suami Anda yang sesungguhnya, dan engkau adalah istrinya. Engkau adalah Dewi pujaan hati saya. Saya menikahi Caya, bayangan dari Radharani, bukan Radharani yang sesungguhnya. Sekarang, engkau berada dalam keadaan sekarat. Apakah yang akan terjadi terhadap diri kami? Setelah berbicara seperti ini, dia berteriak, "Hari ini, biarlah setiap orang mengetahui bahwa saya menikah dengan Caya Radha. Ini adalah Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Siapakah yang bisa memahami hal ini?" Sebagai contoh, Rawana menculik Sita. Tetapi, apakah Rawana menculik Sita yang asli? Tidak. Dia menculik bayangan dari Sita. Caya Sita, Maya Sita. Bagaimana mungkin Rawana, yang merupakan seorang raksasa, menyentuh Sita? Hal itu tidak mungkin terjadi, karena Sita adalah tenaga dalam Tuhan. Jadi, siapakah yang dia culik? Dia menculik Caya Sita. Sama juga halnya, Ayana Ghosh menikah dengan bayangan Sri Radha, sehingga Sri Krishna dapat menikmati parakya rasa. Ini merupakan Raja Lila. Demam sannyasa. Lalu datanglah Kutila, saudara perempuan dari Ayana Ghosh. Dia adalah ipar dari Radharani. Dengan menangis dan mengeluarkan air mata, Kutila menempatkan kepalanya di atas kaki Padma Radharani. Dia mengambil beberapa debu dari kaki Padma Radharani dan menaruh di kepalanya. Gadis-gadis yang sudah menikah, yang bukan janda, menaruh serbuk warna merah pada belahan tengah rambut mereka, Sinti. Jadi, Kutila menaruh beberapa debu dari kaki Padma Radha sebagai serbuk warna merah pada Sintinya itu. Dengan suara tersendat, dia berkata, "Oh Radhe, hari ini saya sangat beruntung. Saya mendapat kesempatan untuk menaruh beberapa debu dari kaki Padma Anda pada Sinti saya. Hari ini saya benar-benar menjadi sati, seorang gadis yang suci. Sebelumnya, saya memiliki kebanggaan yang besar. Ya, kebanggaan sebesar gedung pencakar langit, Akasa Cumbi. Saya selalu mengatakan, saya adalah satu-satunya gadis yang suci. Tidak ada gadis-gadis suci yang lainnya di Braja Bumi. Semuanya adalah pelacur." Saya biasa mengatakan hal itu
Dan saya sudah mencoba dengan usaha terbaik saya untuk membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh seorang pelacur, dan bahwa engkau tidak memiliki kesucian sama sekali. Meskipun engkau menikah dengan saudara laki-laki saya, engkau selalu berlari kepada Krishna. Jadi, saya sudah mencoba dengan usaha terbaik saya untuk membuktikan bahwa engkau adalah yang paling tidak suci, dan bahwa saya adalah yang paling suci. Tetapi suatu saat, sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Pada suatu hari, Krishna memperlihatkan juara lila, yaitu seakan-akan beliau sakit keras dengan demam yang tinggi. Krishna terkena suatu penyakit, Sanyasa Roga. Saya akan meninggalkan segalanya dan mengambil sanyasa. Demam seperti ini terjadi sehingga semuanya berada di dalam kecemasan. Bagaimanakah cara menyembuhkannya? Apakah obat untuk penyakit Anda itu? Oh, ya. Saya tahu obatnya. Apakah obatnya? Jika ada beberapa sati sadwi, seorang gadis yang sangat suci dan tidak berdosa, hanya dialah yang dapat memberikan obat itu. Biarlah dia pergi ke sungai Yamuna dengan membawa periuk yang memiliki ratusan lubang. Jika dia dapat membawa kembali air dari sungai Yamuna dengan periuk itu, bahkan tanpa terjatuh satu tetes pun, maka dengan demikian itu adalah obatnya. Jika engkau menuangkan air itu di atas badanku, aku akan sembuh dari demam ini. Kutila melanjutkan, semuanya sudah memutuskan bahwa saya adalah gadis yang paling suci. Saya selalu membanggakan diri dan mengatakan, saya adalah gadis yang paling suci, dan semua gadis yang lainnya tidak suci. Jadi mereka berkata, baiklah, panggillah dia dan berikan dia periuk dengan ratusan lubang itu. Biarlah dia membawa air dari sungai Yamuna tanpa tumpah setetes pun. Tetapi ketika saya mencoba melakukan hal itu, semua airnya tumpah keluar. Itu membuktikan bahwa saya sama sekali tidak suci. Kutila mengakui hal itu telah terbukti. Rasa bangga saya sepenuhnya dihancurkan. Untuk tujuan itulah Sri Krishna menunjukkan juara lila seperti itu, untuk menghancurkan rasa bangga saya. Lalu Radharanilah yang dipanggil. Biarlah kita berikan periuk itu kepada Radharani. Biarlah dia yang membawa air. Ketika Radharani pergi ke sungai Yamuna untuk mengambil air, meskipun periuk itu memiliki ratusan lubang, tidak satu tetes air pun keluar. Kutila melanjutkan, jadi itu sudah dibuktikan kepada seluruh dunia bahwa engkau adalah gadis yang paling suci. Bukan diri saya. Yogamaya menciptakan lila itu hanya untuk menghancurkan rasa bangga saya. Oh Rade, rasa bangga saya sudah dihancurkan.
Tetapi hari ini saya sangat bangga karena memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa debu dari kaki Padma Anda. Hari ini kehidupan saya menjadi berhasil. Tuduhan-tuduhan. Lalu dari arah yang lain, Chandrawali datang berlari. Dia diikuti oleh para sakinya yang dipimpin oleh Saibya. Chandrawali datang dan menjatuhkan dirinya, menaruh kepalanya pada kaki Padma Radharani. Dengan membasuh kaki Padma Radharani menggunakan air matanya, dia berkata, "Rade, saya adalah seorang Kalankini. Saya adalah orang yang paling terkutuk di Brajabumi. Bukan diri Anda yang terkutuk, tetapi diri sayalah yang terkutuk. Di Brajabumi, setiap orang mengutuk Radharani. Radharani berkata, Koa nayati Yamuna Pulinawane, Radha name Kalan Kapawada. Siapakah yang tidak pergi ke sungai Yamuna untuk mengambil air? Tetapi jika saya yang pergi, maka saya dikatakan seorang pelacur. Setiap orang berkata, "Oh, dia adalah seorang pelacur." Dengan alasan mengambil air, dia pergi ke sungai Yamuna hanya untuk bersama-sama dengan Krishna. Siapakah yang tidak pergi ke sungai Yamuna untuk mengambil air? Semua orang pergi ke sungai Yamuna. Tetapi ketika Radha yang pergi ke sana, seketika ia dikatakan pelacur. Mereka menuduh Radharani dengan cara seperti ini. Namun, Chandrawali berkata, "Tidak, sayalah yang terkutuk. Engkau tidak bersalah. Oh Radharani, Krishna adalah suami Anda yang sesungguhnya. Anda adalah kelompok sisi kiri. Jadi, terkadang Krishna datang ke kunja saya hanya untuk meningkatkan perasaan Anda di sana. Ini adalah keberuntungan saya. Dengan cara ini, saya menjadi terhubung dengan Anda. Hari ini, saya sangat beruntung karena saya dapat menempatkan kepala saya pada kaki Padma Anda. Oh Radharani, walaupun saya sangat ingin memenuhi keinginan-keinginan Krishna, tetap saja saya adalah yang paling menderita dan terkutuk. Saya telah menjadi penyebab dari membawa Krishna menjauh dari Anda. Krishna adalah suami Anda. Krishna pergi ke kunja saya, tetapi ia tidak berbahagia bersama diri saya. Ia hanya berbahagia dengan Anda. Bahkan dalam keadaan bermimpi, Sri Krishna hanya berpikir tentang Anda. Ia tidak pernah berpikir tentang diri saya. Dikatakan bahwa saat Sri Krishna sedang bersama dengan Chandrawali, Sri Krishna berpikir tentang pergaulan bersama Radha. Beliau tidak pernah berpikir tentang Chandrawali. Sri Krishna tidak pernah mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan saat beliau sedang bersama Chandrawali. Chandrawali berkata, "Semua lila ini diciptakan oleh Yoga Maya. Yoga Maya telah membuat semua orang menari di sini, di Brajabumi. Dan untuk kesenangan Krishna,
dengan cara apapun, ia membuat kita menari. Kita semua menari. Saya mengetahui hal ini dengan baik. Setiap orang di sini dilibatkan dalam memperkaya lila dari Sri Krishna. Tidak ada alasan yang lainnya. Tapi hari ini saya mendengar bahwa Anda sedang dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Jika Anda meninggalkan badan Anda, maka tidak seorang pun di Braja Bumi ini akan bertahan. Oh Rade, bahkan tidak seekor binatang pun, semua orang akan meninggal. Kemudian, Krishna tidak akan pernah kembali ke Braja Bumi. Kita tidak akan pernah melihat Krishna lagi. Tolong, janganlah meninggalkan badan Anda. Karena potongan kayu murti ini pada saat akan diukir kereta dari Krishna tiba di Braja Bumi. Segera setelah Krishna tiba di Braja Bumi, beliau melompat turun dari keretanya. Yogamaya sedang memperlihatkan lila yang lain. Seakan-akan telah diatur sedemikian rupa. Sri Krishna muncul di Nidwana, di mana Radharani sedang terbaring di sana. Seakan-akan beliau telah meninggal. Sri Krishna berlari ke sana, dan dari bibir Padma beliau ada kata-kata yang diucap. Radhe, Radhe, Dehi pada Palawam Udaram. Dikutip dari Gita Govinda, bab 10, sloka 7, oleh Srila Jayadewa Goswami. Oh Radhe, oh Radhe, tolong berikan diriku kaki Padmamu. Aku ingin menyentuhkannya di atas kepalaku. Sri Krishna menjerit seperti itu. Lila yang sangat luar biasa telah terjadi. Sri Krishna yang sedang merasakan kesedihan yang begitu menyakitkan karena perpisahan dari Radharani, tiba-tiba menjadi sepenuhnya berada dalam kebahagiaan rohani, di mana tangan dan kaki beliau masuk ke dalam badan beliau. Beliau menjadi seperti kura-kura. Inilah wujud dari Jagannath. Dengan mata besar yang terbelalak, beliau hanya menatap Radharani yang sedang terbaring di kunja, seakan-akan telah meninggal. Dengan melihat kondisi dari Radha, Krishna menjadi tidak sadarkan diri dan terjatuh ke tanah. Dalam wujud tersebut, Krishna merasakan kesedihan yang begitu menyakitkan akan perpisahan dengan Sri Radhe. Inilah wujud dari Jagannath. Radha bawa Sindure Basamana. Seakan-akan beliau adalah potongan kayu yang mengapung di lautan Radha bawa. Kala itu, angin berembus di atas badan rohani Krishna. Ketika angin itu selanjutnya menyentuh badan Radharani yang hampir meninggal, angin itu bertindak bagaikan salep yang menyejukkan. Kesadaran Radharani seketika kembali. Dengan suara yang sangat manis, Srimati Lalita membisikkan kata-kata di telinga Radharani. Krishna telah datang. Ketika Radharani mendengar hal ini, Radharani
perlahan-lahan membuka matanya untuk melihat pranawalabhanya, yaitu Krishna yang paling dicintainya. Inilah obat yang membuat Radharani mendapatkan kembali kehidupannya, dan beliau kemudian terbangun. Sekarang Radharani telah melupakan segalanya. Semua penderitaan karena perpisahan sudah sepenuhnya hilang. Tetapi Sri Krishna masih tidak sadarkan diri di dalam bentuk seperti kura-kura ini. Dengan melihat Krishna di dalam keadaan seperti ini, Srimati Radhika memberikan arahan kepada pria sakinya. Wisaka, tolong bantulah Krishna. Dan Wisaka mengetahui obat apa yang harus diberikan. Dengan suara yang sangat manis, beliau mulai mengucapkan nama Radhe, Radhe, Radhe di telinga Krishna. Dengan mendengar ini, Sri Krishna mendapatkan kembali kesadarannya dan membuka matanya. Krishna melihat Radharani dan Radharani melihat Syamasundar. Krishna. Pertemuan mata dengan mata. Lalu setiap orang melupakan keadaan yang lampau. Di manakah Dwaraka? Di manakah rasa sakit Sri Krishna karena perpisahannya dengan Radharani? Dan di manakah wiraha dari Srimati Radharani? Semua hal-hal ini sudah hilang sekarang. Inilah pertemuan Radha dan Krishna di Nidhuwana Kunja. Nidhuwana Kunja adalah tempat terjadinya Nisa Lila, lila malam hari dari Radha dan Krishna. Jadi, para saki mengatur sebuah tempat tidur yang indah, di mana Radha dan Krishna menghabiskan malam harinya bersama. Lalu, Brahma Muhurta tiba. Pukul 4 dini hari. Seekor burung tekukur mengeluarkan suara yang sangat manis. Ko, ko, yang menandakan bahwa dini hari sudah datang. Bangunlah, 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 Radha dan Krishna, bangunlah. Pasangan rohani itu lalu terbangun. Krishna berdiri dalam wujud 3 lekukan. Syamasundara Tribhanga. Beliau menggunakan dhoti berwarna kuning dengan sehelai bulu merak di rambutnya. Sri Krishna sedang memainkan serulingnya yang menghasilkan suara yang manis, dan di sebelah kirinya berdiri Radharani dengan menggunakan sari berwarna biru. Lalita Sundari sedang mempersembahkan Panca Pradipa Arati. Wisaka sedang menyanyikan kirtan yang sangat manis dari pertemuan Radha dan Krishna. Yugala Mahima Kirtan. Beberapa saki yang lainnya sedang memainkan mridanga. Beberapa memainkan kartala. Dan yang lainnya sedang memainkan wina. Manggala Arati sedang berlangsung. Suatu pertemuan rohani setelah perpisahan. Pertemuan yang sangat indah dan penuh dengan nektar. Krishna sedang melirik Radharani, dan melalui matanya Radharani sedang meminum madu rohani yang sangat manis yang berasal dari wajah Padma Krishna.
Mereka berdua duduk di atas sebuah singgasana permata yang begitu cemerlang, Divyaratna Simhasana. Dengan suara yang sangat manis, Krishna berkata, "Radhe, di manakah wiraha itu? Di manakah perpisahan itu?" Tidak ada perpisahan, Radhe. Di dalam tatwa tidak ada perpisahan sama sekali. Aku selalu bersama dirimu di Vrajabumi. Wiraha ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam prema. Hubungan cinta kasih rohani, jika tidak terjadi wiraha, maka prema ini akan mengalami kematian dini, akala mrityu. Itulah sebabnya wiraha menjaga prema tetap hidup. Radhe, cinta kasihmu untuk diriku adalah bagaikan lautan yang sangat dalam. Untuk mencapai lautan itu dan untuk tenggelam di dalam lautan yang dalam itu, aku sudah mengambil wujud ini, wujud Jaganat. Di dalam wujud ini, aku akan tinggal secara kekal di Sri Kshetra. Inilah Jaganat Wigraha, Radha Wiraha Widura. Rasa perpisahan yang sangat mendalam Sri Krishna karena berpisah dengan Radha. Sri Krishna dalam wujud sepotong kayu sedang mengapung di dalam lautan Radha Bhawa yang merupakan hati dari Radharani. Dan ketika aku muncul kembali sebagai Chaitanya Mahaprabhu, dengan menerima perasaan hati dan warna dirimu, aku juga akan tinggal di Jagannath Puri Dham. Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna Wiraha Widura, dan Jagannath adalah Radha Wiraha Widura. Dua perwujudan menangis berada di Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu mengambil suasana hati Radharani yang menangis untuk Sri Krishna, dan Jagannath adalah Krishna yang sedang menangis untuk Radha. Lalu Sri Krishna berkata kepada Radha, "Saudaraku Balaram dan saudariku Subhadra sudah menolong aku untuk datang ke Vrajabumi, sehingga kita dapat bersatu. Maka dari itu, aku juga akan mengajak mereka bersama diriku di dalam wujud-wujud yang mereka ambil ketika mereka tiba di Vrajabumi. Di dalam wujud-wujud ini, kami bertiga akan tinggal secara kekal di Nilacala, Jagannath Puri Dham. Jagannath, Baladewa, dan Subhadra adalah tiga potong kayu yang mengapung di dalam lautan Radha Prema. Inilah tatwanya. Daru Brahma Murti, Nitya Prakatita. Jadi, aku akan mengambil wujud yang dikenal sebagai Daru Brahma, karena murti ini akan diukir dari kayu nim. Aku akan tinggal secara kekal di Sri Kshetra, Nilacala. Di dalam wujudku sebagai Sri Krishna Chaitanya, aku akan pergi ke Sri Kshetra dan mengalami Wirahantaka Milana, pertemuan setelah perpisahan. Chaitanya Mahaprabhu pergi dan tinggal di sana, di Sri Kshetra, karena Jagannath adalah Sri Krishna yang merasakan rasa sakit akan perpisahan dengan Radha. Dan Chaitanya Mahaprabhu merasakan rasa perpisahan
dengan Sri Krishna di dalam suasana hati Radharani. Ketika Mahaprabhu melihat Jagannath, Jagannath memperlihatkan kepada Mahaprabhu wujud Syama Sundarnya. Dan ketika Jagannath melihat Mahaprabhu, Jagannath melihat Radha. Inilah pertemuan kembali antara Radha dan Krishna. Rasa Raja Mahabawa Eka Tanuhaya, nama Sankirtana Rasi Jagat Mataya. Sri Krishna lalu berkata, bagi mereka yang merupakan jiwa-jiwa yang sangat beruntung, aku akan memberikan kesempatan untuk merasakan prema rasa melalui Sankirtan. Mereka akan menikmati rasa Gaura Kirtana rasa, dan semua Vraja Gopa dan Vraja Gopi ini akan menjadi parikara atau rekan-rekan dari Caitanya Mahaprabhu yang merupakan wujud persatuan dari Radha dan Krishna. Jadi itulah sebabnya Jagannatha, Baladewa, dan Subhadra tinggal secara kekal di Jagannath Puri Dham. Dan mengapa mereka hadir di dalam wujud Daru Brahma, 3 potong kayu yang mengapung di dalam lautan Radha Prema.